Pertama itu bagaimana dan asal-usul luka batin, kemudian dampak luka batin dan cara menyelesaikannya, juga mendoakan orang yang luka batin. Di subtema yang pertama ini, malam hari ini kita akan belajar mengenai pengertian dan asal-usul luka batin yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang sudah hadir di tempat ini, yaitu Bapak Haryanto Santoso atau biasa dipanggil Pak Cai Cai. Beliau ini adalah Wakorbit Bina Iman BPK PKK Keuskupan Agung Surabaya. Semarang. Wakil Ketua DPP Santo Paulus Sendangguwo Semarang. Pewarta dan pengajar retret jenjang PKK, KEP, dan SEP, retret siswa, mahasiswa, pasutri umum, dan biarawan-biarawati. Ya. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Pak Cai Cai untuk memulai pengajaran pada malam hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada pertanyaan selama sesi pengajaran, boleh langsung chat ke saya ya, ke moderator. Langsung aja ditanyakan, takut nanti lupa, nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Silahkan Pak Cai Cai. Baik, terima kasih Fani sebagai moderator. Selamat malam, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, berkah dalam. Iya, bahagia sekali malam hari ini saya boleh berjumpa dengan Anda. Dan supaya tidak berpanjang-panjang, saya akan langsung saja share screen. Oke, mohon maaf sebentar. Saya mesti atur dulu. Oke. Ya, sudah masuk gambarnya? Sudah. Sudah ya. Baik. Di tema malam hari ini kita bicara soal asal usul, tapi saya memberi judul saat hati tidak lagi utuh. Dan kalau hati tidak lagi utuh, tentunya kita mau sembuh. Dan tadi seperti yang diperkenalkan oleh Fani, nama lengkap saya hanya yang jelas pasti bukan Haji ya. Saya Hendrikus Haryanto Santoso ya. Dan banyak orang panggil saya dengan nama Cai Cai, bahkan kadang-kadang saya lupa kalau nama saya Haryanto. Jadi nanti kalau saudari dan saudariku ketemu saya dimanapun, panggil saya Cai Cai begitu, malah lebih saya langsung tahu gitu ya. Tapi kalau dipanggil Haryanto itu kadang-kadang saya nggak hafal gitu itu nama saya gitu. Dan saya dari Kota Semarang, dari BPK PKK Keuskupan Agung Semarang. Baik, langsung saja kita akan masuk pada sesinya. Kita akan mulai dengan perikop yang akan mengantar pembahasan tentang apa itu luka batin, asal-usul, dan seterusnya. Bahwa pada dasarnya ada 4 unsur hidup manusia. Dan itu kita bisa temukan dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. Anda di rumah dan saya di sini. Saya bersuara dan Anda tetap di mute begitu supaya tidak saling mengganggu ya. Baik. Lukas bab 10 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kalau kita lihat dari bacaan ini, dari perikop ini, jelas bahwa ada 4 unsur dalam hidup manusia, di mana kita harus mencintai Allah dengan keempat unsur itu. Unsur yang pertama adalah hati, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah kekuatan fisik kita, dan yang keempat adalah akal budi pikiran kita. Dan 4-empatnya ini diciptakan oleh Allah untuk memuji dan menyembah Dia, untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Tapi seringkali tanpa kita sadari bahwa 4-empatnya ini juga bisa terluka, bisa terserang sakit
Ya, kalau kita lihat di sini, ini gambar manusia ya. Di sini ada akal, budi, pikiran. Ini bisa diserang dengan sakit atau luka atau apapun namanya, sehingga pikiran kita seringkali berpikir negatif, terus menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan seterusnya. Saya itu pekerjaan saya sehari-hari, saya sebagai konsultan di bidang manajemen dan HR, dan saya punya salah satu klien, sudah cukup lama sebenarnya cerita ini. Klien saya itu, karena saya mendampingi dia di HR, maka saya tahu banget ada seorang yang usianya sudah 45 tahun, wanita, dan dia belum menikah. Dan sebelum saya tahu kenapa sebetulnya, awalnya itu saya cuma melihat orang ini agak aneh ya kalau mikir begitu. Dan seringkali teman-teman itu curhat ke saya begini, Pak, kalau kami, karena dia itu bukan kepala, tapi dia bukan kepala di bagian keuangan, tapi dia staff, tapi duduknya bersama-sama dengan teman-temannya, dan ada satu ruangan yang di situ ada tempat duduk untuk kepala keuangan dan akuntansi. Nah, setiap kali ada temannya yang dipanggil masuk ke ruangan itu, selalu begitu keluar, wanita ini selalu mengatakan, kalau dalam bahasa Jawa itu, "Kowe ngopo? Ngelapor ke aku apa?" Gitu. Kamu melaporkan aku apa? Jadi siapapun yang masuk ke situ, dia punya pikiran negatif bahwa mereka akan melaporkan keburukan-keburukan dia. Padahal belum tentu orang yang masuk ke situ melaporkan sesuatu yang jelek. Dan itu adalah luka pikir. Akal budi pikiran kita, logika kita tidak berjalan sesuai dengan yang Tuhan berikan, yaitu pikiran yang positif. Lalu yang kedua, saya lompat dulu kekuatan fisik. Saat pandemi, kita itu bisa banyak yang sampai sakit dan cukup parah, bahkan sampai tidak bisa bernapas. Lalu pada waktu kita usianya semakin bertambah, tiba-tiba kok pinggang kita sakit, seringkali jalan itu kaki bergetar, lutut bergetar, dan seterusnya. Kekuatan fisik kita itu bisa diserang dengan luka, dan luka itu bisa melalui bakteri, bisa melalui penyakit, bisa melalui ketuaan, dan seterusnya. Bahkan dalam Galatia bab 5 ayat 19 dikatakan hal-hal yang bisa melukai fisik kita antara lain juga percabulan, perzinahan, kecemaran, hawa nafsu, nafsu makan yang terlalu berlebihan itu juga bisa membuat fisik kita sakit. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, dan seterusnya. Dan itu membuat fisik kita yang seharusnya ideal di hadapan Tuhan ternyata juga bisa terserang luka. Lalu yang berikutnya adalah jiwa, mental, psikis, dan roh. Apapun namanya ya, tapi intinya adalah jiwa kalau tadi di dalam bacaan. Nah, jiwa kita juga bisa diserang luka dengan apa? Rasa salah yang berlebihan, lalu kegelisahan, ketakutan, kecemasan, yang begitu mengikat kita sampai hal-hal yang membuat kita tergoncang. Itu saya punya teman, klien tepatnya, klien saya itu fisiknya cukup ideal awalnya, tapi tiba-tiba dia punya usaha ini, ekspor kayu. Dan suatu hari di tumpukan kayu itu ada salah satu kayu yang jatuh dan mengenai kakinya sampai kakinya harus diamputasi. Dan stres luar biasa orang ini karena dulunya dia gagah, sehat, cakep, ganteng memang cowoknya ini, kaya, tiba-tiba dia tidak punya kaki, maka jiwanya tergoncang, sampai akhirnya dia tidak bisa berpikir, diajak ngomong tidak bisa, ketakutan, dan seterusnya, dan akhirnya sempat masuk rumah sakit jiwa beberapa saat. Nah, unsur yang berikutnya adalah unsur hati, batin, perasaan, apapun namanya, tapi kita sebut dengan batin kalau dalam luka batin. Di dalam luka batin ini, kalau batin kita terluka, maka yang muncul adalah rasa benci, dengki, khawatir yang terus-menerus, emosinya nggak terkontrol, gampang marah, meledak, iri, sakit hati, dan macam-macam lagi. Nah, itu kondisi bahwa keempat unsur dalam tubuh kita, dalam diri kita, itu bisa diserang dengan luka, apapun yang menyerang. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang kita lihat pada diri kita, itu hanya 20% yang nampak di permukaan. Tapi 80% itu tertutup
di bawah permukaan kita, sehingga mungkin orang lain tidak tahu kalau kita mempunyai luka. Padahal setiap Anda dan saya, kita semua pasti pernah mempunyai luka. Saya mau awali dengan sebuah cerita. Pengalaman hidup saya, dulu waktu saya masih kecil ya, masih SD begitu, saya termasuk orang yang sangat pemalu dan penakut. Boro-boro bisa bicara di depan orang banyak begini nih. Saya selalu berlindung di balik badan mami saya, karena badan mami saya cukup besar. Kenapa? Karena salah satunya pada waktu saya lahir, kalau Anda mungkin di kamera ini tidak terlalu jelas ya, tapi pada waktu Anda bisa melihat sedikit, saya akan coba besarkan gambar saya. Saya lahir dengan sedikit kekurangan, yaitu sejak lahir gigi saya kuning. Cerita singkatnya adalah pada waktu mami saya itu hamil cici saya nomor 1, saya anak nomor 3, itu mami terlalu banyak obat antibiotik tetrasiklin. Sehingga pada waktu melahirkan cici saya, gigi cici saya itu hampir ke hitam coklat, hampir ke hitam-hitaman. Lalu 2 tahun berikutnya lahirlah koko saya dan giginya itu coklat gitu. Dan kemudian 2 tahun berikutnya, jadi selisihnya 4 tahun, lahir saya dengan gigi saya kuning seperti sekarang ini. Mami sudah bawa kami ke dokter dan bertanya, bisa nggak diputihkan? Dokter bilang nggak bisa. Walaupun putus, tumbuhnya kuning lagi. Sampai mati tetap kuning. Dan kalau di era sekarang ini memang saya sempat ke dokter, dokter bilang bisa diputihkan, dibungkus. Tapi ya ngapain, Bapak sudah usia segini mau dibungkus segala ngapain? Sudahlah, terima saja. Ya udah, saya terima gitu. Tapi dulu waktu saya kecil, itu membuat saya menjadi anak yang terluka. Kenapa? Karena setiap kali saya berjumpa dengan teman-teman saya, mereka akan mengatakan, "Ih, kalau orang Jawa itu gigi itu namanya untu gitu ya. Ih, untu kuning lewat gitu." Atau kalau enggak ada yang teriak, "Ih, gigi emas," gitu. Dan itu sangat melukai saya luar biasa. Sehingga saya tumbuh menjadi anak yang penakut, pemalu, kemudian tidak berani ketemu orang, apalagi senyum, nggak pernah. Seperti sekarang ini nggak bisa. Kenapa? Karena setiap kali saya senyum, saya harus menampilkan gigi saya. Gitu. Maka, karena saya menjadi anak yang penakut, pemalu, dan seterusnya minder gitu, saya tidak bertumbuh dengan baik secara mental. Dan pada waktu saya lulus SD, saya kakak dari mami saya itu suster kepala sekolah di Salatiga. Saya tinggal di Semarang dan cicinya mami itu suster kepala sekolah di Salatiga. Lalu cicinya mami bilang sama mami saya namanya Swan. Swan, ini kalau Cai-Cai tidak kamu lepas, maka sampai kapanpun dia nggak akan pernah jadi orang yang mandiri dan dewasa. Selalu di bawah perlindungan kamu, nggak sehat. Dan singkat cerita, saya harus pergi ke Salatiga waktu saya masuk ke SMP. Dan itu masa-masa yang sangat menyakitkan buat saya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa SMP saya masih butuh cinta dari mami papi, saya dibuang. Saya merasa dibuang waktu itu. Dan yang kedua, saya kalau panggil bude saya suster itu Wak ya, karena cicinya mami saya panggil Wak. Wak saya itu begitu, karena suster ya, begitu disiplin, begitu galak, sehingga dia mendidik saya dengan sangat keras sekali. Saya yang takut dengan air karena saya merasa kalau badan saya dulu kecil banget, pertumbuhan badan saya juga terhambat, maka kecil sekali. Kalau saya masuk ke air, sebentar saja pasti saya akan tenggelam mati. Itu pikiran saya, pikiran negatif sekali. Lalu kalau saya naik ke atas meja, ditaruh di atas meja, karena badan saya kecil, nanti kalau ada angin terlalu besar, saya akan jatuh mati. Pikiran saya mati, mati, dan mati. Maka begitu banyak ketakutan saya. Termasuk salah satunya saya takut akan setan. Nah, pada waktu saya di SMP itu, saya dibawa ke SMP dan kemudian mami bertanya pada cicinya, "Cik, ini Cai-Cai mau ditidurkan di mana?" Karena mami belum mencarikan kos, dipikir cicinya udah mencarikan kos, karena sekolah saya itu di SMP itu depannya Satya Wacana, sehingga banyak kos-kos di sekitar situ sebetulnya. Tapi ternyata Wak saya yang suster itu bilang, "Aduh Swan, aku lupa kalau Cai-Cai itu mau sekolah di sini." Waduh, saya itu udah nggak masuk sekolah mana-mana, dilupakan lagi, tambah sakit batin lagi, lupa batin lagi saya. Dan kemudian, karena saya tidak disediakan tempat, Wak saya dengan ringan begini, "Oke, aku akan siapkan tempat."
dan kemudian dia menyiapkan tempat yang saya tidak tahu karena kami dibawa ke ruang tamu di susteran, dan kira-kira sekitar 2 jam begitu, Wak saya bilang sama mami saya, Swan, itu sudah siap tempatnya. Anda tahu saya ditidurkan di mana? 3 tahun saya di sekolah itu, saya tidur di ruang UKS sekolah. Dan itu menyakitkan sekali buat saya. Dan luar biasanya, Wak saya tahu kalau saya itu penakut, saya dipaksa tidur di ruang UKS sendirian. Dan saya tahu banget sekolah itu kalau malam nggak ada siapa-siapa. Satpam pun kalau datang, satpamnya itu ngeposnya di susteran, maka dia kalau datang di sekolah, karena itu satu komplek begitu, saya sampai hafal dia datang mulai jam 6 malam, lalu dia datang lagi jam 9 malam, dia datang lagi jam 12 malam, dia datang lagi jam 3 pagi. Setelah itu nggak ada orang. Dan sebelum itu juga nggak ada orang. Jadi betul-betul saya sendirian di ruang sekolah yang sedemikian besar, horor, dan banyak cerita di situ, banyak suster ngesot dan lain-lain. Wow, Anda bisa bayangin betapa saya takut luar biasa. 3 hari pertama saya di sana, saya ngompol terus, dan saya dimarahin habis-habisan oleh wak saya karena ruang UKS yang harusnya untuk orang sakit bau pesing gitu ya. Dan suster marah luar biasa dengan saya. Semakin saya luka batin. Banyak sekali dalam 3 tahun itu yang saya merasa terluka. Walaupun setelah saya dewasa, saya mahasiswa, saya bersyukur saya ada di sana. Tapi pengetahuan itu terlambat kan? Saya menyadari setelah saya mahasiswa. Tapi SMP, SMA, saya luka batin luar biasa. Setelah saya mahasiswa, kemudian saya ikut retret penyembuhan luka batin, dan kemudian saya sudah ampuni semuanya, termasuk wak saya. Tiba-tiba pada waktu saya sudah menjadi pengajar retret, saya di waktu itu memberikan retret SMA. Dan pada waktu saya memberikan retret SMA, saya bersama dengan seorang pastor yang juga sahabat saya. Dan pada waktu saya menceritakan itu, saya tidak tahu, tiba-tiba selesai sesi, pastor ini panggil saya dan dia bilang begini, Cai, aku masih tahu kamu itu masih luka batin. Loh, luka batin apa, Romo? Enggak, aku udah pernah retret penyembuhan luka batin, sudah selesai semua. Enggak. Buktinya apa, Romo? Dan Romo itu cuma bilang begini, kamu luka batin atas hidupmu di SMP. Dia tahu cerita hidup saya memang sih. Kamu masih menyimpan luka batin dari hidupmu SMP. Bisa, Romo? Coba sekarang kamu sebutkan nama satu orang gurumu SMP. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari itu saya tidak bisa menyebutkan satu pun nama guru saya. Lalu Romo mengatakan, oke, sekarang kamu yang lebih gampang, sebutkan satu nama temanmu. Saya hanya bisa menyebutkan satu nama teman karena waktu itu saya jatuh cinta sama dia, gitu. Masa SMP gitu ya. Tapi Romo juga tahu itu dulu saya juga pernah sharing ke dia, maka jangan yang itu, kamu sebutkan nama yang lain. Dan hal itu saya tidak bisa menemukan satu nama pun selain nama teman saya yang itu. Romo bilang apa? Kamu menyimpan luka batin. 80% kamu simpan di dalam dirimu, yang tampak di permukaanmu hanya 20%. Dan kamu tidak sadar menyimpan luka-luka itu begitu banyak. Maka dalam waktu singkat, karena saya sudah jadi pengajar retret penyembuhan luka batin juga sebetulnya, waktu itu Romo cuma ajak, oke, sekarang kamu saya terapi sebentar, yuk. Dalam waktu 1 jam saya diterapi, dan selesailah sudah, saya lepaskan semuanya, selesai. Anda tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, dalam waktu itu hari pertama saya ikut memberi retret bersama dengan pastor itu, dan di hari ketiga, tiba-tiba saya datang ke Romo dan saya bilang, Romo, aku tiba-tiba ingat satu nama guruku. Dan aku ingat 3 nama temanku SMP. Romo cuma bilang, itulah. Luka batin yang kamu simpan tanpa kamu sadari, 80% yang ada di sini, kamu hanya menutup, tapi tidak kamu sembuhkan. Dan itu suatu saat kalau cuma mengingat masa-masa SMP-mu, itu mungkin tidak apa-apa. Tapi bagi banyak orang, 80% yang ditutup ini, suatu saat bisa meledak. Dan ledakannya bisa begitu dahsyat. Maka malam hari ini kita akan lihat, ya, apa yang dulu diciptakan baik adanya, sekarang ini menjadi tidak lagi semuanya baik. Kenapa?
karena luka-luka itu menyerang kita, maka tidak lagi utuh sempurna. Saudara dan saudariku, sebetulnya terluka itu biasa. Setiap orang bisa terluka, baik pikiran, fisik, jiwa, maupun batin. Tapi, kalau luka itu tidak kunjung sembuh, maka luka itu bisa berdampak buruk baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Dampak buruknya itu seperti apa? Nah, ini dia. Kalau kita bicara tentang luka batin, maka orang yang luka batin cenderung melukai. Karena dia sudah luka, tanpa dia sadari, sikapnya, pemikirannya, kata-katanya, itu selalu cenderung untuk melukai orang lain. Atau tidak menghargai orang di sekitarnya. Terlihat dari seringkali orang yang luka batin tanpa disadari, cara berpikirnya itu cenderung negatif, pesimis, destruktif. Maka seperti yang saya ceritakan tadi di awal, salah satu klien saya, pikirannya cenderung negatif, ternyata pada waktu saya mencoba menelusuri, karena saya konsultan HR-nya, maka suatu hari saya panggil dia, lalu saya ajak bicara dari hati ke hati gitu, dan memang nggak gampang karena ngajak bicara wanita yang belum menikah, usia 45 tahun, itu kadang-kadang mereka tertutup sekali, tapi akhirnya karena kebetulan saya sudah mendapatkan teori konseling gitu ya, jadi konselor, makanya coba korek, dan akhirnya saya tahu, ternyata dia terluka dari sejak dia kecil, itu memang tubuhnya itu gemuk gitu ya. Maka dia dibully oleh banyak orang, teman-temannya, bahkan ayahnya sendiri membuli. Kenapa? Karena selalu panggilnya ndut begitu. Dan itu melukai dia. Maka karena dia terluka, pemikirannya selalu mengatakan bahwa orang yang dekat dengan dia akan membuli dia. Tanpa disadari. Maka pikirannya cenderung negatif, sehingga dia ketemu dengan siapapun, selalu akan curiga. Curiga dengan orang lain. Orang yang luka batin pikirannya akan selalu begitu, cenderung negatif, pesimis, merusak, dan bukan hanya pemikirannya, tapi kata-katanya juga seringkali mengucapkan kata-kata yang cenderung negatif, kasar, goblok, bodoh, dan semua kata-kata yang kasar. Kenapa? Karena seringkali orang yang terluka itu dalam pikirannya sudah terbentuk sesuatu yang mengatakan ya misalnya kita mengatakan hidup ini tidak baik, maka selalu apa yang dikatakan juga tidak baik. Itu yang spontan keluar dari mulutnya. Dan sikap tindakannya juga mendukung cenderung hal-hal yang menyerang, menyakiti orang lain. Maka kalau Anda ketemu misalnya nih dengan tim Anda, tim di PD atau tim di BPK yang seringkali kalau diberitahu ngeyel gitu ya, tahu ngeyel ya teman-teman ya, apa itu, membantah gitu ya. Pokoknya dikasih tahu apapun, dikasih ide apapun, selalu ngeyel dulu. Ini biasanya orang yang punya luka batin. Maka perlu untuk bukan kemudian kita musuhin, atau kita serang, atau kita eyel kembali, enggak. Tapi kita coba dekati dari hati ke hati, kita mengetahui, sampai kita tahu apa yang menjadi masalah dia. Karena biasanya sikap dan tindakan orang yang selalu menyerang, tidak mau menerima pendapat, apalagi menyakiti orang lain. Bahkan saya pernah ketemu anak SMP yang hobinya itu kalau ada hewan lewat, kucing lewat, itu kalau nggak dilempar batu, dia ambil rantai, dia pukul, entah kucing, entah anjing, entah kelinci, bahkan itu di sekolahnya dia pukul, dan sampai kalau nggak diambil orang itu mungkin mati. Dan ini saya pernah dilaporin oleh kepala sekolah, waktu itu si anak ikut retret bersama saya. Dan waktu saya ajak ngobrol-ngobrol, ternyata dia pernah terluka batin. Kenapa? Karena pada waktu dia jalan, itu ada tetangganya yang seringkali anaknya itu memusuhi dia begitu, bersaing ya. Lalu pada waktu dia jalan lewat depan rumahnya, anjing dari si temannya ini dilepas, dan dia dikejar luar biasa sampai kakinya digigit. Maka dia sangat terluka, dan dia sangat benci dengan setiap hewan, dan dia benci dengan temannya. Dan apa yang terjadi? Sejak hari itu, apapun hewan yang dia temui, dia bunuh. Maunya dibunuh begitu.
Pikirannya selalu, aku harus bunuh dia. Sampai segitu parahnya. Maka penyembuhan terhadap mereka yang terluka batin berarti menyelamatkan orang lain dari mengalami luka batin. Karena kalau orang yang terluka batin itu selamat, disembuhkan dengan doa Anda, dengan proses penyembuhan yang benar, maka dia akan tidak melukai orang lain lagi. Minimal kalau satu orang luka batin sembuh, maka satu keluarganya akan selamat, tidak terluka. Dan itu akan terus berkembang. Maka tugas Anda dan saya untuk kita menyembuhkan orang-orang yang luka batin. Nah, kapan orang itu bisa mengalami luka batin? Sejak dalam kandungan. Satu hari saya memberikan retret penyembuhan luka batin di Keuskupan Agung Semarang, tidak di Semarang, di luar kota. Lalu pada sesi kami itu ada, kalau di retret penyembuhan luka batin, ada sesi yang namanya doa mujizat. Doa mujizat itu doa menggunakan karunia-karunia, nubuat, kemudian sabda pengetahuan, dan lain-lain. Teman-teman pasti sudah sangat tahu ini. Dan pada waktu doa mujizat itu, saya sendiri lupa waktu itu karena banyak yang saya sampaikan. Dan selesai sesi doa mujizat, itu kemudian langsung disambung biasanya dengan pembasuhan kaki. Nah, pada waktu sesi pembasuhan kaki, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang ke saya, dia bilang gini, dia belum pembasuhan kaki, tapi dia bilang, Pak Cece, kalau di daerah Jawa, saya kalau nggak dipanggil Cai-Cai itu dipanggilnya Cece gitu. Karena orang Jawa susah panggil Cai-Cai, maka panggilnya Pak Cece. Ya sudahlah, saya terima gitu ya. Nah, dia bilang, Pak Cece, tadi waktu doa mujizat, Pak Cece itu mengatakan kalau ada seseorang di sini, seorang wanita yang terluka sejak dalam kandungan dan sampai sekarang dia benci dengan ibunya. Dan kemudian dia bilang, itu sepertinya saya, Pak Cece. Tapi apa saya tahu kalau dalam kandungan saya terluka? Lalu saya cuma bilang gini, Ibu sekarang tinggal bersama siapa? Itu sudah kira-kira usianya sekitar 40-an ya. Tapi dia bilang, saya tinggal bersama dengan suami saya. Nah, ibu Anda ada di mana? Ibu Anda ada di luar kota, pokoknya tidak sama kotanya. Lalu saya bilang gini, mau nggak kalau misalnya ibu coba menelpon ibu Anda dan menanyakan, betulkah waktu masih di dalam kandungan, waktu itu saya mengatakan, waktu masih di dalam kandungan itu, dia pernah mau digugurkan beberapa kali. Dan orang ini harusnya nggak tahu kan, karena dia belum lahir. Harusnya dia tidak tahu. Tapi pada waktu itu dia merasa bahwa itu saya. Dan kemudian saya cuma mau ngecek, Ibu boleh nggak tanya ke Ibu Anda untuk menanyakan betulkah dulu pernah mau digugurkan. Kalau betul itu Anda merasa. Dan singkat cerita dia telepon mamanya, dan waktu dia telepon, mamanya menangis di telepon dan mengatakan, kok kamu tahu? Saya ikut retret penyembuhan luka batin, dan dalam doa mujizat tadi, aku lihat sendiri. Seperti aku lihat video, Mama mau menggugurkan aku. Lalu bertangis-tangis sana mereka, dan kemudian akhirnya dia membasuh kaki, dan selesailah sudah. Dan saya bilang, setelah pembasuhan kaki, kamu besok kalau sempat pulang, menemui ibumu, temuilah, dan kemudian langsung saling meminta maaf. Artinya apa, teman-teman? Bahwa meskipun masih di dalam kandungan, belum lahir ke dunia, kita sudah bisa merasakan luka batin. Pada waktu saya pernah juga mengalami ada orang yang sharing, dia merasa bahwa dia terluka di dalam kandungan karena pada waktu itu mama dan papanya berkelahi, bahkan sampai mau cerai. Dan waktu itu didoakan, dalam doa mujizat disampaikan, dan dia merasa ini saya. Maka beberapa kasus mengatakan bahwa sejak dalam kandungan mereka tahu, dan mereka bisa terluka. Lalu tentunya kalau anak-anak itu bisa luka batin, misalnya sering dihukum. Ada anak yang ikut retret penyembuhan luka batin dan dia luka batin dengan orang tuanya. Kenapa? Dia sampai sudah lupa karena dia ikut retret penyembuhan luka batin itu sebetulnya sudah mahasiswa, bukan anak-anak lagi. Tapi waktu itu dia seperti diingatkan kembali bahwa dia luka batin karena dia sering dihukum dan dimasukkan ke kamar mandi, dikunci, paling cepat setiap dimasukkan kamar mandi 30 menit.
Dan itu membuat dia sangat terluka banget. Tapi setelah dia makin dewasa, orang tuanya nggak bakalan masukin ke kamar mandi lagi. Tapi dia lupa dengan kasus itu, tapi pada waktu retret penyembuhan luka batin, bayangan itu muncul kembali. Dan ternyata itu membuat dia terluka. Dan sampai hari itu dia benci sekali dengan papanya. Tanpa tahu penyebabnya apa. Setelah retret penyembuhan luka batin, baru dia ingat, oh papanya dulu sering menghukum, masukin kamar mandi, dikunci 30 menit sampai 2 jam. Bahkan pernah sampai setengah hari di dalam kamar mandi. Cuman dimasukin makanan, dikunci lagi dari luar. Segitu parahnya. Nah, lalu juga orang bisa mengalami luka batin dewasa dalam pekerjaan kita. Kita ketemu dengan bos yang galak, yang suka ngata-ngatai. Kamu memang bodoh, kamu nggak becus kerja, dan seterusnya. Itu juga bisa membuat luka batin. Kemudian di masa tua pun, saya pernah berjumpa dengan salah seorang yang sudah tua sebetulnya, bahkan sudah mendekati sakratul maut. Dia luka batin karena dia merasa bahwa Tuhan tidak mencintai dengan memberi penyakit, yaitu sakit kanker. Padahal selama hidup dia sudah memberikan pelayanan yang terbaik, dia doa, dia selalu ekaristi, setiap hari dia katakan begitu. Tapi kenapa Tuhan memberikan saya kanker di masa-masa saya tua? Dan dia luka batin dengan Tuhan. Maka kapan orang bisa terluka? Mulai dari dalam kandungan, sampai orang mau meninggal pun bisa terluka. Nah, sebetulnya tadi kita bicara ada 4 luka, yaitu luka pikir, luka fisik, luka jiwa, luka batin. Tapi saya tidak akan spesifik membicarakan luka pikir dan luka fisik, meskipun itu bisa saling mempengaruhi luka batin, tapi walaupun keduanya juga bisa berpengaruh terhadap luka batin, tapi saya nggak akan fokus ke sini. Saya akan mulai dari luka jiwa dan luka batinnya. Karena ini yang lebih dekat dengan luka batin. Apa yang menyebabkan luka jiwa? Biasanya kondisi belum atau tidak siap mental mengalami kegoncangan dan mengalami kegoncangan mental. Kenapa mengalami kegoncangan mental atau tidak siap mental? Ada beberapa hal. Yang pertama, situasi hidup yang tiba-tiba berubah drastis. Misalnya, teman saya dari dulunya keluarga yang kaya, SMA ya, ini teman kuliah waktu itu, sejak teman kuliah dan keluarganya kaya sejak dia kecil, tiba-tiba orang tuanya, ayahnya itu meninggal mendadak, dan mamanya nggak pernah diajak bisa bekerja, jadi mamanya cuma ngurus rumah. Anak-anaknya yang paling besar teman saya masih kuliah, jadi nggak pernah juga ngurusin kerjaan papanya, perusahaan papanya nggak tahu, sehingga betul-betul waktu itu papanya meninggal seperti gelap dunianya. Dan dalam waktu singkat, kurang lebih sekitar 6 bulan, perusahaan papanya yang dulunya cukup besar tutup gara-gara dikorupsi oleh karyawan-karyawannya. Maka tiba-tiba dari orang yang kaya, tiba-tiba dia harus ngekos. Dan akhirnya karena tidak tahan, dia masuk rumah sakit jiwa. Berkurang atau bertambahnya tanggung jawab secara drastis. Tiba-tiba orang di masa pandemi kemarin, saya punya teman di dokter di rumah sakit jiwa di salah satu rumah sakit jiwa di kota Semarang, kebetulan dekat dengan tidak terlalu jauh dari rumah saya, maka saya ada kenalan di situ, dan kemudian saya sempat ngobrol dengan dokter. Dok, pada masa-masa pandemi gini banyak nggak pasiennya? Nambah, dan cukup banyak. Kenapa? Orang yang tiba-tiba PHK, mereka yang dulu hidupnya stabil, normal, tiba-tiba PHK, berkelahi di rumah dengan istrinya, dan seterusnya, stres, masuklah rumah sakit jiwa. Jiwanya terganggu. Ada juga yang tidak sengaja tidak sengaja lihat pornografi, porno aksi, sehingga timbul imajinasi seksual, dan selalu mendorong untuk berzina. Ada seorang mahasiswa yang konsultasi dengan saya, setiap kali dia melihat wanita, itu pikirannya selalu sudah bayangannya itu bayangan wanita itu telanjang dan seterusnya. Dan waktu itu dia bilang, kalau dia panggil saya Kak Cece bisa nggak saya lepaskan ini? Ya bisa sih, cuman memang mesti harus dengan proses, karena kalau itu luka jiwa, selain kita doakan, mestinya juga harus ke psikiater atau psikolog begitu. Dan ini mempengaruhi, jiwanya terganggu. Kemudian mendadak dapat pacar yang posesif, atau pernah ada seorang mahasiswi yang datang ke saya dan konsultasi bilang,
Kak, saya hamil. Dalam hati saya juga berpikir terus, kenapa kalau kamu hamil kok cerita ke saya? Dulu waktu bikin nggak cerita-cerita ya kan gitu. Dan setelah hamil baru cerita. Ya, banyak hal yang membuat kita itu menjadi luka jiwa. Dan luka jiwa ini tanpa disadari bisa membuat luka batin. Kenapa? Karena akibat dari luka jiwa ini biasanya orang selalu berbohong, cari alasan, tidak berani melangkah, dan itu salah satu bagian dari luka batin, gelisah, cemas, khawatir, kesadarannya dan ingatannya menurun, kemampuan untuk menerima hal-hal secara objektif juga menurun, dan ini gejala-gejala yang muncul dari luka jiwa, fobia, tekanan mental, pembentukan logika baru yang salah, lalu nggak mau bicara, dan seterusnya. Dan luka jiwa seringkali, mulai dari luka jiwa, pelan-pelan itu juga masuk di dalam batinnya, sehingga membentuk juga luka batin. Bahwa tadi saya katakan, luka pikir bisa nggak mempengaruhi luka batin? Bisa. Luka fisik bisa nggak? Bisa. Teman saya yang tadi luka fisiknya, kakinya patah dan kemudian harus diamputasi, dia luka batin luar biasa dengan Tuhan. Akhirnya dia nggak mau ke gereja. Sampai suatu hari saya paksa ikut retreat penyembuhan luka batin, baru dia menangis dan kemudian dia sadar dia salah. Tuhan tidak memberikan ini. Tapi pola pikirnya jadi salah, luka pikir berarti, kemudian jiwanya terganggu, dia sempat masuk rumah sakit jiwa beberapa saat, lalu dia merasa bahwa Tuhan tidak adil dan dia luka batin luar biasa dengan Tuhan. Dan itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk lebih fokus pada luka batin. Ada pandangan yang keliru tentang luka batin. Ada orang mengatakan luka batin sama dengan sakit jiwa dan sakit pikir. Belum tentu. Bahwa orang luka batin bisa dimulai dari sakit pikir dulu, bisa. Bahwa orang luka batin bisa dimulai dari sakit jiwa dulu, bisa. Bahwa orang sakit jiwa dimulai dari luka batin dulu, juga bisa. Jadi itu saling terkait satu dengan yang lain. Seluruh tubuh kita mulai dari pikiran, fisik, batin, jiwa itu saling terkait satu dengan yang lain, dan sehingga saling bisa mulai dari mana dan melukai di mana. Bisa gitu. Tapi tidak selalu. Semua sakit jiwa, sakit fisik, sakit pikir berasal dari luka batin, belum tentu. Maka jangan mudah untuk memutuskan. Kalau orang-orang yang sakit fisik gitu ya, pernah ada salah seorang yang mengatakan bahwa memanggil kami dan bilang, Pak Cai itu kayaknya orang luka batin. Lalu saya bilang, kok bisa gitu? Setelah saya ngobrol ternyata dia cuma luka fisik gitu, luka fisiknya. Artinya dia punya penyakit, bukan luka batin. Tapi banyak orang yang mengaitkan, oh kalau dia itu punya sakit jantung berarti dia punya luka batin. Enggak, salah gitu. Luka batin berasal dari iblis atau kuasa gelap. Bisa, tapi juga tidak selalu. Bahkan kemungkinannya dari kuasa gelap atau iblis ada, tapi kecil. Luka batin seringkali terjadi karena orang di sesama kita dan orang di sekitar kita malahan. Ada yang mengatakan luka batin tidak dapat disembuhkan. Bisa banget. Luka batin hanya dapat disembuhkan oleh pendoa atau pembicara rohani tertentu saja. Dengan acara retret yang khusus saja. Enggak juga. Karena kadang-kadang hanya dengan didoakan seperti Anda, sekarang ini belajar tentang mendoakan, nanti di sesi yang ketiga Anda diajarkan bagaimana mendoakan, tidak perlu ikut retretnya, bisa juga. Jadi banyak hal, bahkan mujizat Tuhan itu melalui apapun bisa terjadi. Jadi kita jangan menganggap bahwa luka batin itu tidak bisa disembuhkan, kemudian luka batin itu adalah sama dengan semua, enggak. Yaitu pandangan-pandangan yang keliru tentang luka batin. Lalu apa itu luka batin? Tidak ada definisi khususnya, tapi luka batin itu timbul karena adanya tekanan yang sangat berat yang diberikan secara berulang-ulang ataupun tidak berulang-ulang pada seseorang. Dan karena tekanan itu, batin orang itu tertekan oleh apa? Satu, pengalaman yang menyakitkan. Jadi pengalamannya harus menyakitkan. Kalau pengalamannya menggembirakan, itu nggak akan bikin luka batin. Tapi pengalamannya harus menyakitkan. Atau yang kedua, pengalaman yang traumatik. Pengalaman yang traumatik itu seperti tadi. Anak yang dimasukkan ke
ke kamar mandi atau ke ruang gelap secara sering terus-menerus selama setiap kali dia membuat kesalahan, itu membuat orang traumatik. Setiap kali dia membuat kesalahan, ada teman saya SMA yang setiap kali membuat kesalahan karena papanya itu ABRI, maka yang terjadi dia dipukul dengan sabuknya ABRI yang cukup menyakitkan itu. Selalu dipukul, dan dipukul. Dan itu membuat trauma sampai dia lihat sabuk, setiap kali dia lihat sabuk, itu dia lari, dan sampai dia dewasa masih mengalami itu. Akhirnya pada waktu ikut retret penyembuhan luka batin, kemudian dikorek kembali, dia disuruh mengingat kembali tentang sabuk dan peristiwa-peristiwanya, dia lepaskan, sembuh. Sekarang dia nggak takut lagi dengan sabuk. Tapi sampai sebelum itu, sudah dewasa loh, sudah menikah, setiap kali dia lihat sabuk tentara, dia itu langsung seperti orang trauma, ketakutan, cemas, dan yang terjadi kalau dia tidak bisa lari, tidak bisa ngapa-ngapain, lihat tentara pakai sabuk, itu langsung keringatnya keluar begitu banyak. Gitu. Dan ini luka batin. Saya langsung tahu, orang ini luka batin. Maka waktu itu saya ajak, yuk kita ikut retret penyembuhan luka batin. Beberapa bulan setelahnya dia ikut dan disembuhkan. Lalu pengalaman menyakitkan, ya seperti pengalaman saya, misalnya setiap kali orang ketemu saya ngomong, ih giginya kuning, ih giginya emas, dan itu terus melakukan itu, dibully seperti itu, membuat saya menjadi luka batin. Itu pengalaman yang menyakitkan sekali buat saya. Memang tidak membuat trauma, tapi menyakitkan buat saya. Dan masih banyak lagi tekanan-tekanan yang lain. Termasuk kalau anak-anak kita sekarang ini, banyak sekali anak-anak kita itu yang dibully. Entah karena tubuhnya, fisiknya gemuk, atau mungkin rambutnya ikal, atau apapun. Atau bahkan karena miskin misalnya, itu dibully oleh teman-temannya. Dan bullying itu membuat orang-orang luka batin. Dan orang yang luka batin kalau nggak kuat bisa bunuh diri pasti. Maka sebelum itu terlanjur, tugas Anda, tugas saya, tugas kita bersama untuk menyembuhkan mereka. Mari kita lihat satu film, minta tolong host bisa putarkan film Kesaksian Julius. Ini kisah nyata, saya ambil dari televisi, program acara Solusi. Halo pemirsa, senang sekali kami bisa menemani Anda kembali di Minggu malam ini bersama Solusi. Solusi malam ini akan menyajikan kisah lengkap seorang pria bernama Julius Pinontoan. Langsung saja kita simak seperti apa masa kecil seorang Julius Pinontoan. Masa kecil saya seperti anak yang tertolak. Anak yang dikatakan orang tua selalu dicap bahwa saya adalah ketukar sama pembantu. Dan saya dicap orang tua bahwa saya tuh anak pembantu. Walaupun saya sudah mengampuni orang tua saya, tapi itu sangat membekas dan melukai hati saya. Kelihatannya bercanda. Kalau ditanya, saya anak kesayangan siapa? Yang laki-laki disayang oleh mamanya, lalu yang perempuan disayang oleh papanya. Lalu saya tanya, saya ini disayang siapa? Oh, kamu disayang pembantu karena kamu ketukar di rumah sakit. Dan itu bertahun-tahun diucapkan sehingga itu membekas. Saya dulu dipukul sama orang tua saya pakai sapu lidi, dan itu berkali-kali, saudara. Sehingga waktu saya dipukul, itu lidi masuk ke dalam tubuh saya banyak sekali, saudara. Dan waktu saya cabut lidi itu darah keluar satu-satu. Belum cukup, saudara, orang tua saya memukul saya pakai rim. Bukan dari rim sampai kepalanya juga, di kepala rim yang dari besi itu saya dipukul habis-habisan. Bahkan saya dikelelepin di bak mandi. Bahkan saya dikurung bermalam-malam di WC, saudara.
Saya pernah ditelanjangi, disuruh lari keluar rumah. Satu saat, semua diajak pergi. Saya nggak diajak pergi, saudara. Nama aku Stella. Cukup. Ini yang kedua nanti. Baik, saya kembali ke share screen saya, maaf. Ya, apa yang dialami oleh Julius Pinantoha tadi, dia terluka. Terluka karena pada waktu dia kecil, dia dianggap sebagai anak yang tertukar. Kalau mengikuti kisahnya lengkap di televisi itu, sebetulnya dia anak dari orang tuanya. Cuman awalnya orang tuanya itu bercanda. Karena anaknya 3, yang satu disayang mamanya, satu disayang papanya, dia anak paling besar, dan dia selalu dicandain sebagai, oh kamu tuh anak yang tertukar, anak pembantu gitu awalnya. Tapi candaan ini terus berulang, itu membuat dia luka. Dan karena luka, maka dia sering membuat ulah. Dan karena membuat ulah, maka dia sering dihukum. Dan hukumannya itu luar biasa menyakitkan, tidak seperti 2 adiknya. Dan tanpa disadari anak orang ini menjadi luka batin. Bahkan sampai pada waktu, kalau kita lihat film tadi, pada waktu saya lihat televisinya itu, saya merasa bahwa meskipun tadi dia mengatakan, meskipun saya sudah mengampuni, tapi dia masih begitu menangis, saya mengatakan bahwa dia masih terluka. Dia belum bisa mengampuni sungguh-sungguh dan melepaskan luka batinnya. Orang yang luka batin itu seperti ini, misalnya ya, kalau kita itu terluka kena sayatan pisau, itu lukanya menganga. Maka kalau kena garam sedikit atau kena jeruk sedikit, sakitnya luar biasa. Tapi kalau ini sudah sembuh, betul-betul sudah sembuh dan luka batin itu sudah diikhlaskan, dilepaskan dalam doa dan seterusnya, maka luka itu sudah kering. Mau ditetesin jeruk, mau dikasih garam, itu nggak terasa sakit. Tapi kalau melihat tadi, dia bercerita dan masih bisa menangis, artinya luka itu masih terbuka sedikit mungkin. Dia sudah ampuni, tapi belum sungguh-sungguh. Nah, tugas Anda dan saya, kita semua adalah menyembuhkan mereka sampai seperti luka yang mengering tadi. Itu tadi. Nah, kembali. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. 1, kita, Anda dan saya, kita semua manusia, itu butuh untuk dicintai, butuh untuk diperhatikan, butuh untuk dihargai, butuh untuk diterima. Bila salah satu, atau salah 2, atau salah 3, atau salah 4-empatnya ini tidak kita dapatkan, itu menyebabkan luka batin. Cinta yang ditolak, bisa juga orang cuek sih, ditolak cinta itu bisa cuek, karena dia udah biasa gitu mungkin ya. Tapi ada juga orang yang sensitif, orang-orang melankolis, itu nggak siap kalau ditolak cinta. Maka begitu dia ditolak cinta, yang terpikir adalah aku harus mati. Ini jiwanya rusak, pola pikirnya rusak, batinnya rusak. Kenapa? Karena dia merasa tidak dicintai. Sama dengan Julius Pinantoha tadi, dia merasa tidak dicintai. Maka dia terluka batinnya. Orang tidak diperhatikan, tidak dihargai. Diomongin, gendut, giginya kuning, apalagi lah, bullying lain. Itu membuat orang luka batin. Bahkan juga orang yang tidak diterima, di mana-mana dia dicuekin, di kelompok, misalnya di kelas nih, di kelas tidak dianggap gitu ya. Maka kalau dia datang, masuk ke kelompok, semuanya bubar. Itu menyakitkan hati sekali. Padahal mungkin teman-temannya cuma berpikir, main-main, candaan begitu. Kalau kita datang, tiba-tiba mereka bubar, sengaja gitu ya. Tapi kalau itu dilakukan 2, 3 kali, 4 kali, kita bisa merasa, oh aku tidak diterima, dan itu membuat luka batin. Maka seringkali candaan-candaan kita, itu tanpa kita sadari bisa membuat orang luka batin. Maka hati-hati kita untuk bercanda, bahkan kepada anak kita sendiri. Karena setiap manusia bisa dalam mood yang tidak tepat, dan pada waktu moodnya tidak tepat, dia bisa begitu mudah terluka batin. Suatu hari, saya itu salah satu, tadi sudah disebutkan pada waktu perkenalan, salah satu pelayanan saya adalah memberi retret untuk siswa. Dan rata-rata sekolah SMP, SD, SMP, SMA Katolik di
Di kota Semarang dan sekitarnya itu saya diminta untuk memberikan retret-retret setiap tahun. Lalu, dan anak-anak saya di SMP biasanya ikut retret saya karena mereka di sekolah Katolik gitu. Nah, satu hari pas anak saya kedua, namanya Riko, itu ikut retret yang saya sedang memberi, dan kemudian perkenalan, saya itu mau bercanda gitu kan, selalu kalau perkenalan saya ada foto keluarga saya tampilkan begitu, lalu saya sebutkan ini istri saya namanya Susan, ini anak nomor 1 namanya Aldo, ini siapa ya, saya lupa, oh ini tetangga saya cuma gitu supaya teman-temannya ketawa gitu kan, karena mereka tuh tahu kalau Riko itu anak saya cuma bilang oh ini anak tetangga saya gitu. Dan kemudian selama retret saya nggak pernah apa-apa karena saya tidak khusus memperhatikan dia. Sepulang dari retret, karena saya itu ada 9 kelas, maka saya seminggu 3 hari satu angkatan pulang, saya mengisi lagi 3 hari lagi, 3 hari lagi. Maka anak saya dari angkatan pertama 3 hari dia baru pulang, saya sudah sampai 9 hari saya baru pulang gitu. Nah 9 hari saya baru pulang. Begitu saya pulang, biasanya anak-anak itu karena cukup dekat dengan saya, mereka sangat dekat dan bersahabat dengan saya, maka biasanya kalau saya pulang itu anak-anak itu selalu nyambut, peluk, dan cium, dan seterusnya. Pada waktu saya pulang, itu Riko tidak ada. Lalu saya tanya sama Susan, istri saya, nih, Riko di mana? Itu di kamar nggak mau ketemu papi. Loh, kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba tadi dia lari, itu masuk ke kamar. Lalu sudah saya selesai berpelukan dengan 2 anak saya yang lain, saya naik ke atas karena kamar dia di lantai 2, lalu saya masuk ke kamarnya. Dan ternyata di dalam kamar dia nangis, ini cowok nangis gitu. Lalu saya coba deketin, kamu kenapa kok tiba-tiba nangis papi pulang? Bukan yang kamu seneng papi pulang? Aku ini bukan anaknya papi, aku tuh anaknya tetangganya papi. Aduh, saya itu cuma main-main, tapi dia luka batin gitu. Maka saya tuh mau ketawa, tapi kok dia nangis gitu. Jadi, waduh, serba salah gitu. Lalu saya sudah ceritanya saya menjelaskan ke dia, kok papi itu cuma mau ketawa, mau bikin candaan di depan teman-temanmu supaya suasananya itu seger gitu. Semua temanmu juga tahu kalau kamu anaknya papi dan seterusnya. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudariku, begitu mudah anak kita itu luka batin. Hanya dengan candaan yang simpel saja, mereka bisa luka batin loh. Apalagi kalau Anda ngomong, kamu tuh bodoh, bikin PR begini saja nggak bisa, goblok. Nah, itu luka batin yang sangat-sangat dalam kalau digituin terus. Apalagi kalau itu dilakukan terus-menerus, itu menyakitkan hati. Maka kita harus hati-hati. Kita tahu bahwa setiap manusia butuh dicintai, diperhatikan, dihargai, diterima. Maka jangan membuat anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita, siapapun mereka, orang tua kita, mertua kita, teman-teman kita, terluka gara-gara sikap kita, perbuatan kita, dan kata-kata kita. Lalu apa dan siapa yang bisa menyebabkan luka batin? 1. Bapak Ibu percaya atau tidak, setiap kali kami di KAS mengadakan retret penyembuhan luka batin, bahkan waktu itu saya memberikan retret penyembuhan luka batin di Surabaya, selalu ada pembasuhan kaki untuk simbol untuk mengampuni. Antrian paling banyak adalah antrian Romo sebagai wakil dari Tuhan. Maka banyak sekali ternyata orang yang luka batin dengan Tuhan. Karena doanya tidak dikabulkan, merasa tidak didengarkan Tuhan, diberikan penyakit yang dia padahal tidak ingin ada penyakit, dia sudah pelayanan dan seterusnya, tiba-tiba perusahaannya bangkrut, dan itu membuat dia terluka dengan Tuhan. Maka Tuhan pun bagi manusia bisa menyebabkan luka batin. Meskipun kita tahu, Anda dan saya tahu persis, Tuhan nggak pernah bikin kita luka batin. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, Tuhan selalu mencintai kita. Tapi buat kita manusia, seringkali kita menganggap bahwa Tuhan itu melukai kita. Lalu jelas pasangan, anak-anak, orang tua, mertua itu bisa membuat kita luka batin dengan sikapnya, yang mertua yang dalam tanda petik, maaf ini ya, ada mertua yang nyinyir, dan itu sering kali saya ketemu orang yang konsultasi dengan saya mengatakan, aduh mertua aku selalu mau ikut campur, dan dia selalu mengatakan bahwa masakanmu tuh nggak enak, nggak seperti masakanku, makanya suamimu nggak suka. Apapun itu membuat orang luka batin. Saudara, rebutan harta warisan itu juga membuat luka batin, macam-macam, family, apapun.
Lalu sahabat kita, sahabat yang kita percaya ternyata ngember, dia cerita kemana-mana, itu juga bisa membuat luka batin. Kenalan, tetangga yang nyinyir, yang suka tahu ngerasani ya, ngerasani itu membicarakan orang lain itu. Lalu juga bisa orang lain di kantor, bahkan orang ketemu di jalan. Kalau kebetulan misalnya saya belum sembuh nih luka batin dengan gigi saya, sekarang ini orang mau ngomong apapun tentang gigi saya sudah santai aja gitu. Saya udah bisa tersenyum di setiap sesi, saya bisa tersenyum dan tidak lagi malu dengan gigi saya. Tapi kalau saya belum sembuh, maka saya bisa ketemu orang di jalanan dan kemudian orang melihat saya saja dulu ya. Orang melihat sampai dia tuh ngelihatnya muter begini, itu melukai saya loh. Karena pikiran saya langsung berpikir, oh dia lihat gigi saya gitu. Maka apapun situasinya bisa membuat orang luka batin. Sesimpel itu. Apalagi orang gendut nih misalnya, maaf ya, orang yang merasa dirinya gemuk, dibully sama teman-temannya, maka kalau dia jalan, tiba-tiba ada orang yang cuma ngeliatin dia, itu mungkin nggak sengaja, tapi begitu ada orang ngeliatin dia, dia langsung, nah itu, dengan wajah yang sakit rasanya diliatin dia, itu. Bisa terluka. Situasi dan kenyataan yang ada, merasa tertolak, tidak diterima, lalu kekurangan fisik, lahir dengan cacat, dan seterusnya. Lalu juga kematian orang yang dicintai, tidak merasa dicintai, diperhatikan, dihargai, diterima, itu bisa membuat luka batin. Jadi banyak sekali dalam hidup kita, setiap hal bisa membuat kita luka batin. Apa penyebabnya? Diasingkan, ditolak, disingkirkan, kehadirannya nggak dianggap, pendapatnya nggak diterima, usulannya tidak diterima orang lain. Itu juga bisa membuat orang luka batin. Apalagi yang kedua, diejek, dihina, direndahkan, dituduh, difitnah, dibully sehingga ia minder, nggak percaya diri, citra dirinya rendah, self-image-nya jadi buruk, bahkan ia merasa dirinya tidak berharga. Itu situasi yang membuat orang mudah sekali luka batin. Lalu juga jadi korban ketidaksetiaan, pasangannya selingkuh. Itu pasti juga membuat luka batin. Ketidakadilan, pengkhianatan dari orang-orang yang dekat, seperti orang tua sendiri tiba-tiba mengkhianati dia, tidak menganggap sebagai anak, hanya gara-gara pacaran gitu ya. Pacaran, saya menemui salah seorang mahasiswa pacarnya kebetulan Kristen, dan orang tuanya langsung, kamu bukan anakku lagi, sampai segitunya. Dan kata-kata itu melukai dia. Padahal dia pacaran, belum mau menikah, dan seterusnya. Dia bicara dengan saya, kalau mama dan papa itu ngomong baik-baik sama aku, mungkin aku juga mau putusin kok. Aku juga bisa mengerti, dia itu juga aktivis PD gitu. Tapi mama papanya langsung ngejudge, kamu bukan anakku lagi. Dan itu membuat dia terluka. Akhirnya dia keluar dari rumah, dia nggak mau pulang, dan seterusnya. Teraniaya, disiksa, dibully, dihukum yang berlebihan, dikucilkan. Bahkan tadi, doanya tidak terjawab dan tidak dikabulkan, membuat orang luka batin. Dan banyak sekali macam-macam kejadian dalam hidup kita yang membuat kita luka batin. Dan biasanya ada tipe-tipe manusia. Kalau kita bicara soal personality, teori lama nih ya, masih ada melankolis, koleris, sanguinis, pragmatis. Orang-orang melankolis itu mudah sekali terluka, karena semakin sering orang memakai perasaannya lebih besar daripada pikirannya, orang akan mudah luka batin. Orang koleris lebih mudah melukai orang daripada dia luka batin. Sedangkan orang sanguinis itu orang yang nggak mikir apa-apa, maka tidak mudah untuk terluka. Tapi sekali dia luka, dia bisa melupakan tapi terpendam di bawah. 80% tadi itu terpendam sampai suatu hari dia meledak. Orang pragmatis yang paling bahaya, karena orang pragmatis ini orang yang ya sudahlah, tapi dia menyimpan dalam hati, simpan lagi, tanpa dia sadari yang dia simpan lukanya menumpuk begitu banyak. Pada waktu dia tidak kuat, maka yang terjadi meledak, dan ledakannya itu bisa jadi bunuh diri, bisa jadi ledakan yang membuat orang itu sampai tidak percaya itu terjadi pada dia, dan seterusnya. Jadi banyak hal dalam kejadian-kejadian yang membuat kita luka tergantung dari
apakah kita sudah sembuh? Kalau kita sudah sembuh, kita punya daya tahan untuk menolak luka batin. Dalam retret penyembuhan luka batin, biasanya di sesi terakhir kami memberikan bagaimana untuk menolak luka batin. Jadi kita diberi daya tahan gitu ya. Daya tahan untuk menyembuhkan diri sendiri. Maka kalau kita udah punya daya tahan itu, meskipun ada orang menghina kita, ngomong yang jelek dan seterusnya, sempat kita mungkin terluka, tapi dalam waktu hitungan beberapa menit, bahkan mungkin 1 jam, atau mungkin maksimal 1 hari, itu sudah selesai. Kita bisa langsung mengampuni. Nah, itu biasanya nanti diberikan di hari terakhir gitu ya. Nanti mungkin di sesi ketiga akan diberikan juga bagaimana mengatasi supaya orang tidak mudah terluka pada waktu dia sudah sembuh. Nah, kita lihat film yang kedua. Ini kisah nyata. 4 tahun, dan aku bukan seorang Kristen pada awalnya. Kalau banyak yang bilang dalam hidup ini nggak ada yang adil, untuk sekian waktu lamanya, aku sangat setuju dengan pernyataan itu. Hidup memang tidak adil. Awalnya keluarga kami sangat harmonis. Papa aku bekerja sebagai kepala proyek di sebuah pertambangan asing. Ibu aku seorang ibu rumah tangga yang baik. Tapi sesuatu terjadi. Nikmati hilang dalam sekejap. Aku dan mama sebetulnya tidak terlalu keberatan akan hal itu. Tapi sepertinya papa tidak tega melihat kondisi kami dan ya papa mulai stres. Dari situ papa mulai berubah. Jarang komunikasi, sering marah-marah, dan tidak jarang papa mulai suka memukuli mama. Hubungan mereka lama-kelamaan jadi semakin dingin. Papa pulang dalam keadaan mabuk berat. Hei, ngapain lu? Bengong aja. Memang cari duit gampang. Dia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Sejak peristiwa hari itu, yang paling aku benci adalah mama. Mereka adalah setan-setan dalam rupa manusia. Aku lari dari rumah. Hidup aku mulai kacau. Pokoknya aku gak peduli lagi sama siapa-siapa. Aku mulai terjun di kehidupan malam. Narkoba, free sex. Semuanya aku lakukan tanpa ada perasaan apapun. Jiwa aku sudah mati sejak malam itu. Aku gak kepikiran sama sekali untuk bunuh diri. Yang di otak aku cuma satu. Aku mau rusak diri aku sehebat yang aku mampu. Aku mau rusak diri aku sampai aku jadi setan-setan seperti papa dan mama aku. Cuma itu aja. Dan ya, aku lakukan semuanya itu. Sempat dikabari bahwa
papa masuk penjara karena membunuh. Dan saat aku mendengar itu, aku begitu puas. Dan aku sempat berkata dalam hatiku, kenapa nggak sekalian dia aja yang dibunuh? Kami pemulihan satu demi satu. Aku merasa jiwa aku yang rusak mulai pelan-pelan disembuhkan kembali. Cukup lama sih memang.
Mami papa yang salah. Mami papa yang salah. Hari ini, Pak, Stella mutusin untuk kamu dan Papa. Stella lagi ingat lagi apa yang udah Papa lakuin di masa lalu. Yesus telah menerima Stella apa adanya, Stella pun mau menerima Papa apa adanya. Ingat, mulai dari sekarang. Udah cukup kayaknya. Baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, itulah luka batin. Saya akan menutup dengan satu tulisan bahwa maaf, masih berproses. Bahwa kenyataan yang ada, peristiwa demi peristiwa, tanpa terasa membentuk suka, namun juga luka. Luka yang tertancap di hati membuat lubang menganga. Goresan, sayatan, meninggalkan bekas yang menyakitkan. Dan tanpa terasa menjadikan aku dan kita mati rasa, atau sebaliknya, penuh murka. Saat hati tidak lagi utuh, aku hanya bisa berseru, aku mau sembuh. Tuhan memberkati. Wah, luar biasa Pak Cacai. Terima kasih untuk pengajarannya malam hari ini. Bapak Ibu semuanya boleh kasih reaksinya. Ada banyak hal deh yang kita dapat malam hari ini. Setuju semuanya ya Bapak Ibu ya. Kalau diawali dengan bagaimana kita bisa mendapatkan luka batin itu asalnya dari mana, dan ternyata banyak sekali sumber-sumbernya, dan ternyata ya itu yang harus disembuhkan. Pak Cacai, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bagaimana kita bisa membantu orang yang mengalami luka batin, tapi orang tersebut menolak mengakui dirinya mengalami luka batin, bahkan menolak untuk dibantu? Iya, sebetulnya nanti di sesi yang berikutnya pasti akan dijelaskan. Tapi singkat saja, nanti detailnya di sesi berikut supaya saya tidak mengambil porsi di sesi yang berikutnya. Tapi intinya kalau orang mau sembuh dari luka batin, syarat pertama dia harus mau mengakui kalau dia sakit. Syarat kedua, dia mau disembuhkan. Nanti mungkin di sesi kedua, betul Evi yang memberi ya, Novi ya? Kalau sesi kedua Yvonne Chow, nanti sesi ketiga Bu Evi. Oke. Kalau di tempat kami biasanya di retret penyembuhan luka batin akan diberitahu melalui bacaan-bacaan yang ada bahwa memang kalau kita nggak mau mengakui, kita nggak bisa sembuh. Ada referensi bacaan di kitab sucinya. Lalu juga yang kedua, kita harus mau disembuhkan. Mau disembuhkan, maka baru bisa sembuh. Maka itu dua syarat sebetulnya. Kalau kita udah menolak, ya siapapun yang mau bantu akan menjadi sulit. Bisa nggak sembuh? Bisa. Mujizat Tuhan selalu bisa terjadi kapanpun. Tapi prosesnya jauh. Kalau saya bilang mujizat yang betul-betul mujizat itu 10%. 90% orang harus berusaha. Dan untuk berusaha, dia harus mau mengakui dan dia harus mau sembuh. Itu sementara jawaban saya. Nanti semoga di sesi berikutnya akan dijelaskan lebih detail lagi. Oke, terima kasih Pak Cacai. Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau bertanya, boleh dikirimkan di chat ya, sambil saya bacain pertanyaan yang lain. Yang kedua, apakah luka batin dapat disebabkan oleh teman atau guru sekolah ketika masih kecil? Oh, bisa sekali, sangat-sangat bisa. Siapapun bisa. Bahkan saya tanpa saya sadari, kalau tadi cerita masa SMP, saya itu luka batin dengan salah satu guru olahraga saya,
yang ternyata saya baru tahu setelah saya reuni beberapa tahun yang lalu, dia cerita. Dan selama itu saya masih luka batin loh, karena saya nggak suka banget dengan guru olahraga saya. Kenapa? Karena saya itu saya takut dengan air, tapi ternyata dia itu dalam tanda petik saya baru tahu kalau dia itu dipaksa oleh wak saya yang kepala sekolah, karena dia guru maka dia harus nurut sama kepala sekolah kan gitu. Dia dipaksa untuk mengajak saya renang, dan kepala sekolahnya atau wak saya itu mengatakan, nanti itu Cai-Cai kamu dorong masuk ke air. Dan kalau sampai tidak berbahaya, biarin saja. Dan betul waktu saya pertama kali ikut les renang dengan dia, dipaksa karena saya tidak mau sebetulnya. Saya didorong masuk ke air, sampai saya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi namanya manusia itu ternyata punya insting untuk mempertahankan hidup. Saya bergerak-gerak begitu, akhirnya saya sampai ke tepi. Dan dia tidak menolong saya, dan itu membuat saya luka batin banget. Maka siapapun bisa, situasi apapun bisa membuat luka batin. Saya benci sekali, tapi sampai kemudian saya tahu, oh begitu, dan proses luka batin, karena saya sudah ikut retret penyembuhan luka batin, maka saya lebih mudah untuk mengampuni dengan mudah sekali dan selesai gitu, enteng ya. Jadi bisa gitu. Gitu Fani. Oke, terima kasih Pak. Lagi pertanyaan lagi. Gimana taunya kalau luka batin itu udah sembuh? Terus kalau dia masih menceritakan sakit hatinya, keselnya itu, apakah itu udah sembuh atau belum? Ya, seperti yang saya bilang tadi tuh, kalau orang sudah sembuh, maka kalau ketemu pun, misalnya nih, kita pernah disakitin sama temen gitu ya, lalu satu hari kita ketemu. Kalau waktu ketemu, yang tahu Anda sendiri, orang lain mungkin nggak tahu. Waktu ketemu Anda merasa, lebih baik aku menghindar, Anda belum sembuh. Atau kalau Anda ketemu dan kemudian pura-pura salaman, tersenyum, tapi begitu tersenyum, aku sebenarnya masih sebel sama dia, Anda belum sembuh gitu. Tapi kalau Anda sudah sembuh, maka Anda ketemu dia langsung, hai apa kabar? Dan selesai dia pergi pun Anda happy, itu sembuh. Karena udah nggak ada luka, nggak ada sakit. Yang tahu siapa? Diri Anda sendiri. Orang lain nggak tahu. Anda bisa berpura-pura kok gitu. Tapi Anda sendiri merasa dalam hati, tiba-tiba, ada dia, lebih baik aku nggak datang, ada dia, lebih baik aku menghindar ke sana, gitu. Itu berarti Anda belum sembuh. Anda masih takut terluka ketemu dia. Segampang itu untuk tahunya. Begitu, Hani. Oke, terima kasih Pak. Ini ada lagi pertanyaannya. Kalau waktu kecil anak saya suka dikurung di kamar karena nggak mau nurut. Tapi setelah remaja saya menanyakan hal itu dan dia ingat. Saya tahu dia luka batin. Apakah setelah saya minta maaf pada anak saya luka batinnya bisa sembuh? Bisa ya, bisa enggak. Karena kadang-kadang seperti yang saya alami tadi, saya ceritakan masa SMP saya sudah mengampuni, memaafkan wak saya, tapi ternyata saya masih terluka batin. Dan itu diketahui oleh Romo, pendamping saya, karena Romo ini dekat sekali dengan saya, sahabat saya, maka dia langsung tahu, oh kamu masih terluka, dari caramu cerita, gitu. Itu dia tahu, maka pada waktu saya dikorek begitu, ternyata betul. Jadi, apakah pada waktu sudah minta maaf, dan anak kalau udah dewasa pasti, sudah, aku udah nggak mikir itu. Biasanya kan gitu ya. Itu spontan karena dia merasa nggak apa-apa. Tapi luka di dalam hatinya mungkin yang tadi 80% itu tersimpan. Belum keluar dan dilepaskan. Dilepaskan itu artinya diampuni. Nah, kalau itu yang terjadi, maka dia masih tetap bisa luka. Tapi paling gampang sebenarnya ngelihat dari sikapnya. Kalau sikapnya sekarang ini yang sering mengurung misalnya mamanya nih. Tapi kalau dengan mamanya sudah bisa pelukan, sudah bisa deket, pokoknya begitu, biasanya sembuh sih, biasanya. Tapi kalau dengan mamanya, itu kalau dipeluk mamanya menghindar, apa begitu, itu gaya-gaya yang dari gesturnya saja kelihatan, itu berarti, oh ini masih ada sesuatu. Kita bisa ngerasa gitu, bisa ngerasa. Jadi bisa ya, tapi bisa juga tidak. Oke. Ini ada yang bentar, ada lagi. Cuma mau nanya aja.
Katanya, bagaimana bisa berdamai dengan luka batin terhadap saudara, luka batin yang sulit untuk disembuhkan secara, menurut saya itu secara verbal, bahkan untuk pukulan kekerasan fisik. Bagaimana sembuh dari semuanya itu? Pantas nggak sih mengingat kesalahan orang lain dan menjadikan itu alasan kita untuk disakiti secara verbal maupun pukulan atau kekerasan fisik? Ya, nanti di proses berikutnya, di sesi berikutnya, sesi 2 dan 3, mestinya Bapak Ibu akan tahu proses bagaimana menyembuhkan. Tapi memang salah satu proses yang kami lakukan di dalam retret penyembuhan luka batin, di dalam doa mujizat itu sebelum kita bernubuat, sabda pengetahuan, hikmat, dan seterusnya itu, biasanya kami ajak mereka untuk berefleksi terhadap perjalanan hidup. Perjalanan hidup mereka sampai kemudian tiba-tiba dengan nubuat sabda pengetahuan itu membuka luka-luka mereka dan kemudian menyadari bahwa mereka terluka. Dan menyadari lukanya ada di sini. Maka menyadari bahwa aku mau disembuhkan. Nah, dengan penyadaran itu, kemudian kita akan melalui proses dengan doa-doa itu untuk menyembuhkan. Dan biasanya bisa. Tapi kalau bisa nggak disembuhkan langsung? Kemampuan kita itu terbatas sekali. Maka butuh teman-teman, kenapa ada sesi ini untuk para pendoa ini, supaya Anda bisa membantu. Kenapa? Kalau orang mau sembuh sendiri, bisa, ya bisa, tapi Anda harus tahu prosesnya. Biasanya orang yang sudah ikut retret penyembuhan luka batin, kalau di tempat kami akan berikan di sesi terakhir, seperti saya cerita tadi, bagaimana cara untuk menyembuhkan luka sendiri. Itu pun nggak semua orang bisa. Jadi tetap harus dibantu para pendoa. Bahkan mereka yang sudah jadi pembicara pun, pernah saya mengalami pembicara pun terluka lagi dan nggak bisa mengampuni. Maka perlu didampingi. Tapi ada juga para pembicara yang sudah bisa cepat. Saya sekarang ini seringkali, misalnya ya ada orang ngomong tentang gila, kadang-kadang ada orang yang spontan. Saya bergaul dengan banyak orang dan kadang-kadang saya itu ketemu dengan orang yang masih rasis gitu, bilang, oh Cino gitu ya, dan saya terluka gitu, tapi dalam waktu singkat saya bisa menyembuhkan diri sendiri. Ya sudah gitu, dan kemudian saya tidak terluka lagi, tidak berpikiran, saya ketemu dia lagi biasa aja gitu. Nah itu bisa gitu. Jadi tapi kebanyakan orang kalau belum sampai pada tahap itu memang butuh untuk pendamping yang mendampingi, mendoakan dan seterusnya. Begitu. Oke. Lagi. Dari pengalaman Bapak melayani orang-orang yang luka batin, mayoritas yang mudah luka batin itu tipe orang yang seperti apa? Sanguin, melankolis, kolerik, atau yang lainnya? Ya, paling gampang orang terluka itu satu, melankolis, karena semuanya pakai perasaannya lebih besar daripada pikirannya. Maka banyak orang melankolis itu yang ada orang ngomong langsung masukin ke hati. Ada orang yang cuma bersikap mungkin bukan untuk dia, tapi dia ngelihat, masukin ke hati. Maka orang melankolis gampang sekali untuk luka batin. Yang kedua, sebetulnya orang plekmatis. Orang plekmatis ini menyimpan semuanya dalam hati, menerima semuanya, dan tidak mau mengeluarkan, sehingga ya semuanya tersimpan sampai pada tahap tertentu dia nggak kuat menyimpan, dia bisa meledak gitu. Tipe orang intinya adalah introvert. Kalau yang ekstrovert bisa sekali, tapi sedikit lebih berkurang daripada yang introvert. Orang introvert itu mudah sekali terluka. Kalau kita lihat dari tipenya ya. Tapi semua orang bisa, dan semua orang pasti, saya katakan pasti pernah terluka. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak mengalami luka batin, nggak ada. Pasti pernah terluka. Begitu. Oke, terima kasih. Terus bagaimana menyembuhkan luka batin dengan orang yang telah meninggal? Bisa melalui doa-doa. Nanti di sesi 2 dan 3 akan diceritakan dan disampaikan bagaimana kita menyembuhkan luka batin bisa dengan siapapun kok. Artinya orang yang masih hidup bisa, orang yang udah meninggal bisa, orang yang di luar negeri bisa, di luar pulau bisa. Jadi dengan proses doa dan doa yang kita lakukan
termasuk doa mujizat, bahkan kalau kami itu ada pembasuhan kaki segala macam itu sebagai simbolis, itu bisa, sangat bisa untuk disembuhkan. Saya tidak akan bahas detail karena nanti mengambil porsi dari pembicara kedua dan ketiga. Di situ akan dijelaskan lebih detail lagi nanti. Maka jangan bolos gitu ya. Untuk datang. Supaya Anda harus ikut yang berikutnya gitu. Iya betul, itu iklan ya Pak, disimpan untuk berikutnya. Iya, Ini betul. ada yang kasih tanggapan Pak di chat to all, katanya masalah luka batin ini sangat kompleks ya. Kapan dan di mana akan ada retret luka batin yang dibuat oleh Bro Cai Cai dalam waktu dekat ini? Mohon informasinya katanya gitu. Dalam waktu dekat ini ada, kayaknya saya ngisi di Surabaya. Iya. Oh, oke. Di Semarang ada juga sih, tapi bulan September. Di Jogja tepatnya, di Semarang tapi di Jogja. Saya ngisi juga di sana. Di Semarang September juga ada. Tapi jauh lah dari Bandung. Iya, nanti tadi ikut Bapak sesi ini aja, sesi 2-3 nanti bisa kok sembuh Iya. gitu. Tadi Pak, siapa tadi yang menanggapi Pak Sintarto, nanti di pengumuman ada Pak, ada informasi. Nah, terus ini ada satu lagi Pak, nanti dijelaskan ya tentang doa mujizat nanti tuh maksudnya. Ya, doa mujizat itu sebetulnya salah satu cara doa juga. Nanti akan dijelaskan juga mestinya oleh Bu Evi bagaimana kita mendoakan. Dan di dalam doa itu, kalau kita menggunakan nubuat, sabda pengetahuan, hikmat, Tuhan akan tunjukkan kepada orang. Jadi dalam doa mujizat itu kita misalnya nih ya, misalnya tiba-tiba para pendoa mengatakan, saya merasakan atau saya melihat ada seorang ayah atau bapak yang terluka karena seringkali dimarahin istrinya, misalnya begitu. Nah, biasanya orang yang merasa itu, dan kalau itu betul-betul itu nubuat atau sabda pengetahuan, maka ada orang yang akan terkena kan, dan terkena itu dia akan merasakan, dan kemudian ya seperti perasaannya kalau menurut pengalaman mereka ya, pada waktu kami doa mujizat, itu pengalaman mereka ada yang tiba-tiba seperti melihat video perjalanan hidupnya diingetin lagi, ada yang tiba-tiba menangis gak bisa berhenti karena dia merasa ini aku banget begitu. Dan kemudian dalam doa artinya setelah doa mujizat selesai, pembasuhan kaki, dan setelah pembasuhan kaki para pendoa mendoakan. Dalam doa itu mereka merasa disembuhkan dan dipelongkan. Tapi biasanya sudah sembuh waktu pembasuhan kaki sih, gitu. Hanya dikuatkan di dalam doa. Tapi nanti ikut saja di sesi ketiga, pasti Bu Evi akan menjelaskan detail banget tentang doa mujizat. Iya. Kalau enggak nanti saya kasih bocoran ke Bu Evi supaya menjelaskan. Gitu. Boleh Pak, kasih bocoran aja Pak nanti. Pokoknya saya nggak mau ambil versi orang lain lah gitu ya. Iya, oke. Ini apakah ada agenda retret luka batin di Solo atau Sragen Pak, katanya gitu. Solo kayaknya belum ada yang masuk ke saya tuh kayaknya. Kebetulan saya di bidang-bidang iman yang mengadakan retret-retret, dan sepertinya kok Solo belum ada permintaannya. Udah minta Jogja ada, Kedu itu daerah Magelang, Muntilan gitu. Lalu Semarang, Solo belum ada yang minta gitu. Oke. Habis Pak pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Cai Cai untuk pengajarannya malam hari ini, untuk penjelasannya. Izin Pak nanti setelah pengumuman nanti minta tolong dipimpin dalam doa untuk penutup ya Pak ya. Oh, baik. Nanti setelah pengumuman ya. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita simak untuk beberapa pengumuman berikut ini ya. Sebentar. Oke. Kita akan lanjutkan kembali sesi pembekalan doa How to be a Prayer Warrior tentang mendoakan orang luka batin pada hari Rabu 2 Agustus 2023 dengan subtemanya dampak luka batin dan cara menyelesaikannya. Akan dibawakan oleh Ibu Yvonne Chow dari Bandung ya. Jangan dilewatkan. Ini kan sambungannya tadi. Yang pertama aja hari ini udah sangat menarik sekali. Nah, lanjutannya pasti akan lebih menarik lagi. Jangan dilewatkan. Nanti kita akan sama-sama kembali hari Rabu 2 Agustus jam 18.30 seperti biasa, diawali dengan doa syafaat, lalu kita lanjutkan dengan pengajarannya. Nah, berikutnya ini ada
seminar penyembuhan yang diadakan oleh PD PKK Santo Gabriel ya, hari Selasa jam 19, dimulai tanggal 1 Agustus dengan temanya penyembuhan luka batin, sesuai dengan tema yang kita bahas ya. Untuk seminar penyembuhan yang pertama tentang penyembuhan luka batin hari Selasa tanggal 1 Agustus ya, ini setiap Selasa. Nanti juga mungkin akan diumumkan ya di grup, atau di grup nanti boleh diumumkan ini tentang seminar penyembuhan. Jadi PD PKK Santo Gabriel mengadakan seminar penyembuhan setiap hari Selasa jam 19 dimulai di bulan Agustus. Berikutnya ini retret penyembuhan luka batin yang diadakan oleh PD PKK Buah Batu ya. Ini akan diadakan tanggal 27 sampai 29 Oktober. Pembicaranya ada Pak Surya, ada Pak Alex Yuniarto, tempatnya di Pratista, ada investasi imannya 1 kamar 4 orang 850.000, bisa menghubungi yang tertera di flyer ya, untuk untuk kontak personnya, untuk pendaftaran bisa dilihat di flyer atau nanti juga akan disebarkan di grup. Jadi tadi yang bertanya tentang retret penyembuhan ini ada di Bandung. Jadi silahkan mendaftar untuk mengikutinya. Berikutnya ya. Malam hari ini kita sudah banyak diberkati dengan sesi pengajarannya untuk malam. Jadi Bapak Ibu yang merasa terberkati malam hari ini boleh memberikan persembahan kasihnya ke nomor rekening BCA 77747588080 atas nama Timotius Theophilus atau Inggriani Wijaya. Mohon diakhiri dengan angka 8 di belakang jumlah transfernya. Persembahan kasih ini juga untuk kegiatan BPK PKK, untuk mendukung kegiatan BPK PKK ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikannya, yang masih mau memberikan kami tunggu dengan tangan terbuka untuk diberikan. Ya, sekian pengumumannya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman untuk hari ini, untuk mengikuti acara pembekalan malam hari ini, dan kita akan tutup di dalam doa. Pak Cai boleh mohon kesediaannya. Mari, saudara dan saudariku, kita akan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala yang Kau berikan di dalam perjalanan hidup kami. Engkau memberikan segala yang terbaik bagi kami, dan Kau menyediakan segala yang terbaik dalam hidup kami. Namun seringkali dalam perjalanan hidup kami juga mengalami berbagai persoalan, berbagai macam tantangan, peristiwa, masalah, dan sebagainya. Dalam perjumpaan kami dengan orang-orang di sekitar kami juga seringkali masih bisa terluka. Baik luka di dalam hati kami, luka di dalam jiwa kami, luka di dalam pikiran kami, maupun luka secara fisik yang kami alami. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah mencobai kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik. Dan hari ini kami belajar tentang luka batin. Maka biarlah melalui pelajaran ini, setiap kami boleh menyembuhkan diri kami sendiri, dan setelah itu kami boleh menyembuhkan orang-orang di sekitar kami, juga melalui doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sendiri, dengan karunia-karuniamu, sehingga kami mampu untuk menjadi alat-Mu yang menyembuhkan orang-orang yang terluka batin. Dampingi dan sertai kami di dalam perjalanan pelayanan kami, di dalam perjalanan hidup kami, supaya kami tidak mudah untuk terluka, karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami, kekuatan melalui Roh Kudus-Mu. Bila sebentar lagi kami akan undur diri dari hadapan-Mu, Bapa, kami akan kembali dengan kegiatan kami masing-masing, dengan keluarga kami, komunitas kami. Maka berkati kami dengan berkat-Mu yang terbaik, supaya apa yang kami lakukan selalu menyenangkan hati-Mu. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Ya, selamat, terima kasih semuanya Pak Cai dan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pembekalan berikutnya tanggal 2 Agustus. Selamat malam, Tuhan memberkati.